Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan 11 kali ini kita membahas prototype model. Prototyping perangkat lunak mengacu pada pembangunan aplikasi perangkat lunak. Prototype yang dihasilkan menampilkan fungsi produk sesuai dengan proses pengembangan, walaupun mungkin tidak benar-benar sesuai dengan logika perangkat lunak aslinya. Prototyping menjadi model pengembangan perangkat lunak yang sangat populer karena memungkinkan untuk memahami kebutuhan pelanggan pada tahap awal pengembangan. Prototyping membantu mendapatkan umpan balik yang berharga dari pelanggan dan membantu perancang perangkat lunak dan pengembang memahami apa sebenarnya yang diharapkan pelanggan dari produk hasil pengembangan. Prototype adalah model perangkat lunak dengan berbagai fungsi terbatas. Kemudian prototype tidak selalu menggunakan logika umum dalam pengembangan perangkat lunak dan lebih banyak mempertimbangkan estimasi atau perkiraan pengembangan sistem. Prototyping digunakan untuk memungkinkan pengguna mengevaluasi hasil perangkat lunak dan mencobanya sebelum implementasi. Hal ini membantu pengembang untuk memahami persyaratan dan spesifik dari pengguna dan mungkin untuk dipertimbangkan oleh pengembang sistem selama desain produk berlangsung. Ini adalah skema yang umum dipakai untuk prototype model. Jika Anda melihat sumber yang berbeda, mungkin akan mendapatkan hasil yang berbeda pula. Namun umumnya prototype model itu menggunakan siklus yang 4 tahap ini. Jika menggunakan siklus yang lebih lengkap, maka dimulai dari initial requirement atau identifikasi kebutuhan awal dan masuk ke dalam desain. Lalu desain akan menghasilkan prototyping atau model purna rupa. Lalu dari hasil prototype akan mendapatkan evaluasi atau feedback dari customer. Kemudian dari hasil review customer, kemudian akan menghasilkan update sesuai dengan permintaan customer. Dan update ini akan menghasilkan desain yang berikutnya dan itu akan merupakan siklus. Kemudian dari hasil customer evaluation juga akan menghasilkan customer satisfied atau kepuasan pelanggan dan ini akan menuju ke pengembangan berikutnya, lalu kemudian tahap pengujian dan tahap pemeliharaan. Kemudian dalam bentuk yang lebih besar, pendekatan perancangan model prototype mempunyai beberapa tahap umum, yaitu yang pertama adalah identifikasi persyaratan dasar atau identifikasi awal. Langkah ini melibatkan pemahaman kebutuhan produk yang sangat dasar, terutama mengenai user interface atau antarmukanya. Kemudian detail yang lebih rumit dari desain internal dan aspek eksternal seperti kinerja dan keamanan dapat diabaikan pada tahap ini. Jadi pada tahap identifikasi dasar ini yang dicari adalah bagaimana mendesain user interface. Kemudian pada tahap mengembangkan prototipe awal, prototipe dikembangkan pada tahap pengembang menunjukkan syarat-syarat dasar pengembangan sistem dan antarmuka telah disiapkan. Kemudian fitur awal dalam tahap pengembangan sistem ini mungkin tidak bekerja dengan cara yang sama, namun ini adalah tahap awal untuk dikembangkan. Kemudian fitur-fitur tersebut menjadi solusi bagi pengembang untuk memberikan tampilan dan nuansa yang sama kepada pelanggan dalam prototipe yang dikembangkan. Lalu tahap review dari prototipe yang dikembangkan kemudian disajikan kepada pelanggan dan pemangku kepentingan dalam proyek ini. Umpan balik dikumpulkan dalam sebuah metode dan akan menjadi masukan untuk meningkatkan produk tahap berikutnya. Revisi dan meningkatkan prototipe, umpan balik dari pelanggan, kemudian akan menjadi faktor-faktor yang mendorong revisi prototipe tahap berikutnya. Kemudian perubahan yang diterima dimasukkan ke dalam prototipe baru dan itu akan berulang sebagai sebuah siklus. Prototipe dapat memiliki dimensi horizontal atau vertikal. Kemudian prototipe horizontal menampilkan antarmuka pengguna untuk produk dan memberikan pandangan yang lebih luas dari seluruh sistem tanpa terkonsentrasi hanya pada fungsi internal saja.
Sedangkan prototipe vertikal adalah elaborasi rinci dari fungsi tertentu atau subsistem dalam produk. Tujuan dari prototipe horizontal dan vertikal adalah berbeda. Pada prototipe horizontal digunakan untuk mendapatkan informasi lebih lanjut tentang tingkat antarmuka pengguna dan bisnis dan salah-satu bisnis yang telah terbelakanginya. Bahkan dapat disajikan dalam demo penjualan untuk mendapatkan bisnis di pasar. Kemudian untuk prototipe yang vertikal ini lebih bersifat teknis dan digunakan untuk mendapatkan rincian yang tepat dari fungsi-fungsi subsistem, misalnya persyaratan database, interaksi, dan beban proses data dalam subsistem tertentu. Sehingga horizontal ini lebih mencari apa yang diinginkan oleh pelanggan dan bagaimana merancang antarmuka yang tepat untuk pelanggan. Sedangkan yang vertikal ini lebih difokuskan untuk mendapatkan rincian teknis dari sistem yang dikembangkan. Ada berbagai jenis prototipe perangkat lunak yang digunakan dalam industri. Berikut ini adalah jenis prototipe perangkat lunak utama yang digunakan secara luas. Yang pertama adalah throwaway atau rapid prototyping. Prototyping throwaway disebut juga sebagai prototyping cepat atau close end. Ini jenis prototyping yang penggunaannya sangat sedikit membutuhkan analisis persyaratan. Kemudian setelah syarat yang minimum itu dipahami, maka prototype langsung dibuat dan dikembangkan dengan pemahaman yang lebih jelas tentang persyaratan pengguna. Secara umum, throwaway atau rapid prototyping ini adalah sebuah model atau tipe dari prototype yang dikerjakan dengan waktu yang lebih cepat dengan syarat yang sangat sedikit. Yang kedua adalah prototyping evolusioner. Prototyping evolusioner disebut sebagai prototyping breadboard. Kemudian didasarkan pada upaya membangun prototipe fungsional yang sebenarnya dengan fungsional yang minim di awal. Kemudian prototipe ini dikembangkan untuk membentuk jantung prototipe di masa depan yang merupakan bagian dari sebuah sistem yang lebih besar di masa depan. Kemudian menggunakan prototipe evolusioner adalah cara untuk memahami persyaratan tambahan jika sistem ini akan dikembangkan. Sehingga prototyping evolusioner sesuai namanya, maka ini adalah prototype yang akan dikembangkan bertahap dan tahap awal ini adalah tahap membangun prototype yang akan menjadi jantung sebuah sistem yang lebih besar di depannya. Kemudian yang ketiga adalah prototyping incremental, yang adalah prototyping yang mengacu pada pembangunan beberapa prototipe fungsional dari berbagai subsistem dan kemudian mengintegrasikannya ke dalam sistem yang lengkap. Kemudian ada prototyping ekstrim, ini adalah prototyping yang digunakan dalam domain pengembangan web. Terdiri dari 3 fase sekuensial. Pertama, prototype dasar, yaitu membangun semua halaman yang akan disajikan dalam format HTML, kemudian pengolahan data disimulasikan menggunakan lapisan layanan prototype. Kemudian yang ketiga, akhirnya adalah layanan diimplementasikan dan integrasikan ke dalam prototype terakhir. Proses ini disebut dengan extreme prototyping yang digunakan untuk menggambar tahap-tahap pengembangan dalam desain web. Perhatian pada tahap kedua dan dari proses di mana user interface berfungsi penuh dan dikembangkan dengan sangat sedikit perhatian pada layanan yang sebenarnya. Prototyping perangkat lunak paling berguna dalam pengembangan sistem yang memiliki tingkat pengguna yang tinggi. Interaksi online adalah contohnya. Sistem yang membutuhkan pengguna untuk mengisi formulir atau menggunakan berbagai macam layar sebelum terjadi proses dapat menggunakan model prototyping sebagai model yang sangat efektif. Kemudian perangkat lunak yang melibatkan terlalu banyak proses data dan sebagian besar fungsi eksternal dan interaksi yang banyak dengan berbagai antarmuka juga dapat memanfaatkan model prototyping.
Kemudian pengembangan prototipe bisa menjadi overhead atau tambahan dalam proyek-proyek tersebut dan memungkinkan membutuhkan banyak upaya ekstra. Prototyping perangkat lunak digunakan dalam kasus-kasus umum dan keputusan harus diambil sangat hati-hati sehingga upaya yang dihasilkan dan dihabiskan dalam membangun prototipe menambah nilai yang cukup besar untuk software akhir yang dikembangkan. Model ini memiliki pro dan kontra tersendiri dalam pengembangannya. Ini adalah kelebihan prototyping. Yang pertama, meningkatkan keterlibatan pengguna dalam produk bahkan sampai sebelum implementasi. Yang kedua, karena model kerja sistem menampilkan pengguna menjadi lebih baik dalam pemahaman tentang sistem yang dikembangkan. Yang ketiga, mengurangi waktu dan biaya. Yang keempat, umpan balik yang lebih cepat. Yang kelima, fungsi yang hilang dapat diidentifikasi dengan mudah. Dan yang keenam, fungsi yang membingungkan dapat diidentifikasi ulang. Kemudian kelemahannya adalah resiko analis persiapan yang tidak memadai, kemudian pengguna bingung dengan prototipe yang sebenarnya adalah praktis. Kemudian metodologi ini dapat meningkatkan kompleksitas sistem dalam ruang lingkup yang berkembang melampaui rencana awal. Kemudian pengembang dapat mencoba menggunakan kembali prototipe yang ada untuk membangun sistem yang sebenarnya bahkan ketika secara teknis sistem sudah ada. Yang kelima adalah upaya yang diinvestasikan untuk membangun prototipe mungkin terlalu banyak jika tidak dipantau dengan benar. Demikianlah materi mengenai model prototipe. Secara umum, prototipe itu adalah sebuah model yang berkembang dengan cepat dan mengutamakan desain interface terhadap pelanggannya. Kemudian ada beberapa tipe yang akan dipakai di dalam prototipe dan setiap pengembang sistem dapat menyesuaikan kebutuhan masing-masing. Tugas Anda di minggu 11 ini adalah membuat resume paper publikasi internasional dengan tema prototype model. Anda boleh gunakan salah satu paper yang saya siapkan di dalam GC atau bisa mencari sendiri dengan teknik publikasi internasional. Kemudian tugas dikerjakan dalam 1 minggu. Anda kumpulkan minggu depan sesuai dengan deadline masing-masing kelompok. Gunakan format yang diberikan dan mohon dikirimkan sesuai dengan tenggat waktu yang diberikan. Terima kasih. Ketemu lagi minggu depan insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.